Yo Chelsea fans, good morning and welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas transfer dari Semenyo yang santer banget terdengar di beberapa hari ke belakang. Juga ada transfer news dari Axel Disasi, rencana pemanggilan Anselmino dari Dortmund, dan target-target inceran Chelsea di transfer window Januari ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di kolom komen. Ada True Blue dari Bantul Jogja, True Blue dari Banyumas, True Blue dari Cikampek. Thank you buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan meramaikan kolom komentar. Thank you buat supportnya dan sehat selalu buat kalian semua ya. Nah buat yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya supaya kalian nggak kelewatan berita mengenai Chelsea dari Bridge of Blue. Dan kalian juga yang nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol hype supaya makin banyak True Blue yang join ke channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue di Instagram karena gue selalu ngomongin Chelsea di sana. Kita mulai aja berita pertama. Ini ada berita mengenai transfer dari Nicolas Jackson. Ya, menurut Fabrizio Romano, klausul kewajiban membeli tidak akan diaktifkan. Pada akhirnya Chelsea akan mencari solusi lain karena kisah antara Jackson dan Chelsea dianggap sudah selesai. Saya tidak melihat ada peluang bagi Chelsea dan Jackson untuk memperbaiki hubungan mereka dan melanjutkan kerjasama. Nah, berita ini udah beberapa kali diangkat oleh Fabrizio Romano ya, tapi yang pengen gue highlight adalah di tengah krisis striker yang terjadi di Chelsea saat ini, apakah pilihan kembali Nicolas Jackson ini merupakan satu opsi yang cukup baik buat Chelsea atau justru harusnya Nicolas Jackson ini udah di wipe out aja dari squad Chelsea ya. Karena kita tahu Liam Delap, Joe Pedro walaupun kemarin baru menciptakan gol yang cukup cantik menurut gue, tapi kontribusi kedua striker ini dibandingkan Nicolas Jackson di musim lalu menurut gue masih jauh dibandingkan apa yang diberikan oleh Nicolas Jackson sebelum hal-hal bodoh yang dilakukan oleh Nicolas Jackson ya. Nah, gue pengen minta pendapat kalian di kolom komen, kira-kira apakah Nicolas Jackson ini masih layak untuk bermain di Chelsea di musim depan? Coba tulis di kolom komen ya. Berita kedua mengenai Axel Disasi dari Fabrizio Romano. Axel Disasi dipastikan akan meninggalkan Chelsea pada bursa transfer Januari. Sejumlah klub sudah bersiaga memantau situasinya. Meski sempat dikaitkan dengan kepindahan ke AC Milan, Disasi baru sebatas ditawarkan sebagai opsi dan belum ada pembicaraan maupun negosiasi konkret yang berlangsung sejauh ini. Nah, ini juga good news buat Chelsea. Berhasil menjual Axel Disasi berarti lebih melonggarkan sisi struktur gaji dan juga mendapatkan cash value yang cukup lumayan ya, karena Axel Disasi saat ini benar-benar menjadi idol player di mana dia dimainkan di U21 Chelsea tim reserve, dan menurut gue juga di situ dia tidak mampu menampilkan performa terbaiknya, dan ini pemain udah nggak ada obat dan memang harus segera dijual dari Chelsea ya. Kita tentu semua sepakat bahwa Axel Disasi ini bukan tipe pemain yang sesuai dengan standar Chelsea ya. Nah, berita ketiga ini ada Anselmino yang akan dipanggil kembali di bulan Januari ya. Dilansir dari Patrick Berger, ini salah satu jurnalis Sky Sport. Eksklusif, Chelsea memiliki opsi penarikan Anselmino. Opsi ini boleh dilakukan jika dia tidak mencapai menit bermain yang sesuai dengan kontrak. Dortmund berharap Chelsea tidak melakukan hal tersebut. Anselmino juga merasa betah di Dortmund, tapi keputusan final tetap berada di kubu Chelsea. Chelsea menyatakan Anselmino adalah pemain yang disiapkan untuk tim utama dan tidak akan dijual ke Dortmund. Jadi itu udah clear. Anselmino merupakan long term project yang disiapkan Chelsea untuk menjadi tulang punggung di lini belakang Chelsea. Dan kita tahu Anselmino memiliki kualitas yang cukup diidolakan oleh para tim-tim besar di Eropa ya. Dan untungnya Chelsea berhasil mendapatkan pemain muda ini, dan saat ini apakah pemain ini perlu ditarik di bulan Januari melihat dari rotasi yang dilakukan Enzo Maresca di lini belakang ini yang kelihatannya cukup membutuhkan backup atau new blood ya untuk menyeimbangkan rotasi yang terjadi, apalagi di bulan Januari Chelsea akan punya banyak pertandingan dan ini menjadi satu headache ya buat Enzo Maresca tentunya. Gue pribadi gue setuju kalau Anselmino segera dipanggil di bulan Januari, walaupun dia kayaknya masih ada cedera ya, tapi anyway lebih baik dia dipulihkan di Chelsea dan kita tahu betul kondisi yang terjadi dengan Anselmino dibandingkan dia berada di Dortmund. Yang kedua, memang Chelsea di backline itu masih sangat membutuhkan bantuan ya, kualitas-kualitas pemain yang kelihatannya harus bisa menyeimbangkan eh, duet dari Chalobah dan Fofana. Saat ini Badiashile mungkin sudah mulai pulih dan mungkin bisa untuk menjadi opsi rotasi, tapi dengan Tosin itu agak sedikit berbahaya, dan Acempong juga menurut gua harusnya sudah siap, tapi sayangnya Enzo Maresca kelihatannya lebih eh,
memilih menempatkan Acempong di posisi right back ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa pertandingan, Acempong tentu sudah bermain dengan sangat maksimal dan sangat baik menurut gue ya. Dan kembali Anselmino ini gue berharap nanti bisa membuat lini belakang Chelsea lebih solid lagi di musim depan. Coba tulis pendapat kalian, apakah Anselmino harus dipanggil ke Chelsea di bulan Januari ya. Dan berita keempat ini tentang Mueka. Ini adalah salah satu pemain youth Chelsea yang saat ini sudah bermain di tim umur ya, tim umur Chelsea dan juga tim umur tim nasional Inggris. Dan Mueka ini kadang-kadang merupakan wonderkid, seorang striker yang memiliki physicality dan teknik yang di atas rata-rata. Mungkin kalian pernah lihat video-video yang beredar tentang Mueka, bagaimana dia menciptakan 4 gol di satu pertandingan, 6 gol di satu pertandingan, dan ini benar-benar luar biasa ya. Nah, dilansir dari Nizar Kinsella, SIM Mueka terbuka untuk menjalani peminjaman pada bursa transfer Januari. Chelsea menilai perkembangannya sangat positif dan mengakui bahwa ia sudah berada di ambang masuk ke level sepak bola senior. Klub akan mengevaluasi semua opsi yang tersedia sebelum mengambil keputusan terbaik terkait langkah selanjutnya. Mueka saat ini sudah membuat 25 gol dari 23 pertandingan baik di klub maupun di tim nasional Inggris ya. Dan menurut gua SIM Mueka ini kita udah pernah lihat dia main ya di Conference League di musim lalu dan kelihatannya cukup firm sama seperti Terry George, dan harusnya Mueka ini diberikan exposure yang lebih lagi di musim ini menurut gua. Apalagi di tengah krisis striker yang terjadi di Chelsea dan isu kepergian dari Terry George. Saatnya menurut gua Mueka ini harusnya dinaikkan ke first team dibandingkan dipinjamkan ke klub-klub lain ya. Tapi seandainya dia dipinjamkan dengan status regular time play, itu mungkin jauh lebih baik ya, tapi dengan klub yang mungkin levelnya berada di satu level di bawah Premier League seperti Championship, yang memang kelihatannya membutuhkan seorang striker, mungkin bisa jadi opsi juga dipinjamkan ke Coventry, karena di situ ada Frank Lampard yang mungkin mau dengan baik memupuk SIM Mueka ini menjadi salah satu striker yang akhirnya nanti bisa sangat buas di Chelsea ya. Nah, di berita selanjutnya ini tentang transfer incerannya Chelsea di bulan Januari nanti ya. Kita lihat dari Sacha Travoiler. Ini adalah salah satu jurnalis dari Transfer News Brazil ya. Chelsea sedang bekerja serius untuk merekrut penyerang muda Brazil berusia 20 tahun milik Palmeiras, Vitor Roque, yang telah mencetak 15 gol dalam 20 pertandingan terakhirnya. Roque juga menarik minat Manchester United, namun Chelsea dinilai jauh lebih konkret dalam upaya mereka. Hal ini sejalan dengan kebijakan rekrutmen Chelsea yang berfokus pada pemain muda dan potensial jangka panjang. Hal ini juga ditegaskan oleh Simon Phillips, salah satu jurnalis dari Sky Sport, dilansir dari X ya. Sky Sport Swiss melaporkan Vitor Roque menjadi target utama Chelsea. Chelsea unggul lebih jauh daripada Manchester United untuk merekrut pemain dari Brazil ini di transfer window Januari ya. Nah, kalau gue pribadi sih melihat untuk merekrut pemain muda, apalagi berumur 20 tahun, kelihatannya itu agak sedikit harusnya udah ready to play ya. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi dengan Endrick di Real Madrid, walaupun kita mendapatkan Estevao, tapi Estevao itu berumur 17 tahun, dan menurut gue kalau membeli pemain dari Liga Brazil ataupun liga-liga yang mungkin tier 2 dari Eropa maupun Amerika Selatan ya, tapi harus berumur di bawah 20 tahun. Tapi kalau udah 20 tahun harusnya di Chelsea sudah ready to play dan harusnya sudah bisa untuk memberikan impact. Tapi gue melihat Vitor Roque ini kelihatannya agak sedikit masih jauh ya kalau dilihat. Walaupun dia berhasil mencetak 15 gol dari 20 pertandingan, tapi kelihatannya sih akan menjadi long term lah, nggak bisa menjadi short solution yang kita butuhkan saat ini ya. Apalagi nanti mungkin akan dipinjamkan dulu ke Strasbourg dan lain-lain. Jadi mungkin masih butuh 2-3 musim sampai akhirnya dia bisa bermain buat Premier League, dan saat itu umurnya sudah 23 tahun, dan kita tahu 23 tahun di Chelsea itu harusnya sudah bisa menjadi first team player, tapi dengan kondisi dia waktu kembali ke Chelsea itu menurut gue sangat tidak mungkin dan sangat berat buat Vitor Roque ini bersaing mendapatkan tempat utama di Chelsea. Tapi kita lihat aja apakah benar nanti Vitor Roque ini akan menjadi rekrutan Chelsea di bulan Januari ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah lebih baik kita memainkan SIM Mueka yang sudah memang teruji dari Cobham dan bermain di Premier League 2 dan mencetak banyak gol, atau membeli pemain muda dari Liga Brazil dan membawanya ke Premier League ya. Nah, berita berikutnya ini juga dari inceran Chelsea di bulan Januari ya, dilansir dari Chelsea Transfer.
Chelsea berpotensi mengetuk pintu lili pada Januari dengan tawaran di kisaran 45-50 juta euro untuk Ayub Budi. Gelandang berusia 18 tahun yang disebut sebagai generational talent, rencana Chelsea adalah merekrut Budi secara permanen lalu meminjamkannya ke klub saudara Strasbourg agar ia bisa terus berkembang. Manchester United telah memantau Budi selama berbulan-bulan. Arsenal bahkan sudah melakukan kontak awal dengan pihak sang pemain, sementara Liverpool memandang Budi sebagai pemain untuk 10 tahun ke depan. Nah, kalau dilihat dari angka transfernya, menurut gua pemain yang harusnya dibeli dengan harga 50 juta, balik lagi itu adalah pemain yang ready to play ya. Harus punya instant impact di Chelsea dan punya kemampuan yang extraordinary untuk mengangkat tim ini. Jadi menurut gua stop buat investasi untuk pemain-pemain dengan harga yang luar biasa mahal kayak gini. Kalau memang mau membeli pemain murah, pemain muda itu lebih baik dengan harga yang lebih rasional aja. Kalau 45 sampai 50 menurut gue itu terlalu mahal dan lebih baik kita menginvest ke para pemain yang memang ready to play dan punya impact besar ke Chelsea untuk musim ini maupun musim depan ya. Dibandingkan kita beli pemain dipinjemin ke Strasbourg, ya mungkin buat long term plan oke, tapi nggak tahu apakah harganya bisa jauh lebih mahal daripada 50 juta euro atau justru nanti flop ya. Dan itu juga belum ada resiko cedera, terus juga dia ternyata bukan pemain yang seperti yang diperlihatkan dan lain-lain. Karena banyak banget saat ini para pemain muda tuh yang gampang banget dijual dengan harga mahal, tapi ternyata kemampuannya agak sulit untuk berkembang di klub-klub barunya ya. Dan semoga aja ini bukan hal yang akan dilakukan Chelsea lagi. Dan harapan gue semoga kalaupun Chelsea mau membeli pemain ini tapi tidak sampai dengan 45 juta euro. Mungkin sekitar 25 sampai 30 it's on make sense ya. Tapi kalau lebih dari itu menurut gue jangan ya. Nah, berita berikutnya juga ini inceran dari Chelsea juga, pemain muda juga ya. Dilansir dari Chelsea Transfer lagi, Chelsea tengah berupaya berikutnya juga dari transfer pemain muda lagi ya, inceran Chelsea. Dilansir dari Chelsea Transfer, ini dari Team Talk ya. Chelsea tengah berupaya mengalahkan sejumlah rival Eropa untuk merekrut wonderkid berusia 18 tahun Konstantinos Karetsas pada tahun 2026. Karetsas yang lahir di geng dan memilih membela tim nasional Yunani paling nyaman bermain sebagai nomor 10 atau winger. Namun ia juga bisa dimainkan di seluruh area sepertiga akhir lapangan. Arsenal dan Liverpool saat ini sudah memantau perkembangannya sepanjang tahun. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir Chelsea semakin serius dan intens mengamati progres sang pemain. Selain itu, Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain juga ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain ini. Nah, ini dia. Wonderkid lagi 18 tahun ya. Menurut gue sih, aduh janganlah. Maksud gue di Januari mungkin Chelsea gak perlu buat invest lagi buat pemain-pemain muda. Mungkin kalau di summer oke, itu pun dengan note kalau seluruh keperluan dari pemain utama tim ya dan pelatih ini sudah terpenuhi baru menginvestasikan ke para pemain muda ya. Balik lagi, kalau long term project ini gue agak nggak setuju karena gue udah nggak sabar untuk melihat Chelsea ini kembali ke track memenangkan trofi dan juga bersaing menjadi yang terbaik baik itu di Eropa maupun di Inggris ya. Kalau kita lihat dari beberapa game terakhir secara rotasi Chelsea ini masih sangat kekurangan pemain yang compatible ya buat skuadnya Enzo Maresca, buat permainan Enzo Maresca, rotasi Enzo Maresca, dan menurut gue itu hal yang paling penting untuk dilakukan saat ini ya. Oke, kita ke berita selanjutnya nih, berita utama tentang transfer Antoine Semenyo yang santer terdengar di beberapa hari terakhir, terutama di media sosial. Banyak banget yang udah ngomongin tentang transfer ini, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai ini, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, scan, dan pilih jersey favorit kalian. Check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi jangan berlama-lama karena penawaran ini terbatas. Langsung aja manfaatin diskonnya ya. Nah, ini dia ya, berita utama dari David Ornstein. Breaking, Tottenham sangat berminat merekrut Antoine Semenyo dan bahkan siap memberikan gaji yang besar. Namun Semenyo dengan sopan menolak dan saat ini memilih untuk fokus pada opsi lain. Jadi Spurs ini mohon maaf, kata Semenyo ya, gue tahu lo mau merekrut gue tahu lo mau ngasih gaji yang gede, tapi gue nggak mau main buat ayam sayur yang kalah terus dan juga punya pelatih yang baru ternyata nggak lebih baik daripada pelatih sebelumnya. Jadi mohon maaf Spurs ya. Nah, menurut Fabrizio Romano, Antoine Semenyo diperkirakan akan pindah pada bursa transfer Januari dengan klausul rilis senilai 65 juta pound sterling yang berlaku hingga
sekitar 10 hari di bulan Januari. Manchester United dan Manchester City sama-sama sudah melakukan kontak langsung minggu ini dan aktif mendorong negosiasi. Jadi Semenyo ini punya release clause 65 juta pound sterling, tapi hanya berlaku 10 hari pertama di bulan Januari. Jadi ini benar-benar TikTok time buat dua klub ini, Manchester United dan City. Kira-kira Semenyo akan memutuskan bergabung ke mana ya. Kalau United ya mungkin dia akan dimainkan full, tapi nggak tahu nanti apakah dia bisa masuk ke UCL spot dan bermain di situ atau seperti apa. Tapi kalau di City itu udah jaminan dia akan title challenger dan bermain mungkin dengan heavy rotation dari para winger City ya. Jadi belum tahu juga ya. Nah, menurut Fabrizio juga, keputusan akhir terkait masa depannya sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Man United dan City, ini katanya lagi ngebut juga ya, dan terus-terusan mengontak entourage-nya Semenyo. Bahkan katanya dari Manchester City, Guardiola juga ikut untuk melakukan negosiasi ya, mendapatkan tanda tangan dari Semenyo ini. Guardiola mencoba meyakinkan pemain ini bahwa dia akan menjadi pilihan utama Guardiola di Manchester City ya. Nah, di tengah kericuhan antara United dan City, beberapa hari yang lalu ini video Semenyo menggunakan baju Chelsea. Ini viral banget, banyak banget para True Blue di London terutama yang mengekspresikan diri menginginkan Semenyo untuk segera direkrut. Apalagi tahu ada 65 juta pound sebagai release clause ya, yang berlaku hanya 10 hari. Menurut gue pribadi dibandingkan menginvestasikan puluhan juta sampai 50 juta ke para pemain muda yang kita nggak tahu nanti apakah akan punya impact yang instan ke Chelsea, apakah butuh waktu 2 sampai 3 tahun lagi, menurut gue lebih baik beli Semenyo saat ini juga ya. Di bulan Januari, karena Semenyo ini pasti akan punya impact, instant impact buat Chelsea, terutama di lini depannya Chelsea ya. Akan mengupgrade para winger Chelsea dan gue yakin nanti yang lain pun pasti akan berusaha untuk mengeluarkan penampilan terbaiknya jika ada pemain yang benar-benar tune in dan punya kapasitas seperti Semenyo di Chelsea ya. Nah ini gue dapetin videonya dari channel YouTube ya Classic Football Shirt. Di situ Semenyo sambil kalian bisa lihat ya, itu dia emang lagi ada program. Jadi biasanya Classic Football Shirt ini adalah toko jersey vintage di London dan dia biasanya mengundang para pemain-pemain Premier League untuk berkunjung dan show baju-baju yang memang punya memori terhadap Semenyo ya. Dan pada saat dia mengenakan baju Chelsea Final Moskow 2007-2008, Semenyo menceritakan tentang memori dia nonton Drogba melakukan gol di Final UCL 2011-12 di Munchen dan selebrasi Drogba ya. Dan menurut Semenyo itu adalah adrenalin yang memang dia butuhkan bermain di UCL ya, dan ini menjadi satu kode mungkin ya. Dan Semenyo juga mengomentari soal Ronaldinho ya, spirit atau eager Ronaldinho bermain di UCL dan gesturnya dengan ngeluarin lidah sebelum pertandingan ya, itu membuat dia bilang bahwa itu gue pengen lakukan di UCL. Dan kelihatannya memang Semenyo akan keluar di Januari, dia akan menuju tim yang sedang bermain di UCL. Dan dari kejadian itu para True Blue langsung berharap board dan sport director ini untuk segera merekrut Semenyo di musim ini ya, di bulan Januari. Dan gue sangat setuju, Semenyo menurut gue adalah salah satu pemain yang PL ready dan memang sudah terbukti untuk bisa menjadi instant impact dan menjadi katalis serangannya Chelsea supaya bisa menciptakan gol yang lebih banyak lagi. Dibandingkan kita menginvestasikan ke para pemain muda, menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan pemain dengan kualitas seperti Semenyo ini ya. Karena udah pasti nih pemain pasti akan mendeliver, apalagi dia nggak jadi main di AFCON karena Ghana udah nggak masuk ke AFCON dan saat ini dia fokus di Premier League. Januari kita banyak banget jadwal ya, kita butuh rotasi dan ini bakal jadi pemain yang memang dibutuhkan oleh Chelsea. Nah, itu dia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah lebih baik segera membeli Semenyo atau menginvestasikan ke para pemain muda? Gue yakin kalian semua pengen Semenyo ya kan? Makanya tulis di kolom komen pengen Semenyo supaya mungkin bisa viral, nanti kita bisa sampaikan juga suara dari True Blue Indonesia ya untuk mendapatkan Semenyo di bulan Januari. Apakah United, City atau Chelsea yang nanti akan menjadi muara dari Semenyo? Karena saat ini United dan City sudah dipastikan melakukan kontak. Chelsea saat ini belum ada informasi valid bahwa Chelsea sudah melakukan kontak dengan entourage Semenyo. Tapi gue sangat berharap semoga di dekat-dekat bulan Januari Chelsea langsung tawar aja, gak usah pakai kontak-kontakan. Gue yakin Semenyo juga pasti mau kok, apalagi dengan pelatih sekelas Enzo Maresca ya. Nah, coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian, apakah Semenyo ini adalah pilihan yang tepat buat Chelsea untuk mengupgrade
lini depan Chelsea supaya bisa membuat gol yang lebih banyak lagi di sisa musim ini ya. Tulis di kolom komen di bawah. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa likes ya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komen. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian swipe kolom komen, di situ ada hype, klik hype supaya video ini viral dan bisa mengundang banyak trubul lain join di channel ini. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up to Chelsea.